Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Mayada dari kelas 3D dengan NPM 22063105004. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai hasil kali silang vektor atau biasa disebut cross product pada mata kuliah aljabar linear dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dori Lukman Hakim, MPD. Baik, di sini ada definisi. Jika vektor U sama dengan U1, U2, U3, dan vektor V-nya itu sama dengan V1, V2, V3, di vektor pada ruang 3, maka hasil kali silangnya itu didefinisikan oleh vektor U cross vektor V sama dengan U2 V3 dikurangin V2 U3, kemudian min U1 V3 ditambah V1 U3, kemudian U1 V2 dikurangin V1 U2. Nah, untuk mempermudah, kita dapat menyatakan dalam bentuk determinan sebagai berikut. Jadi, vektor U cross V itu determinannya U1, U2, U3, V1, V2, V3. Nah, ini kita operasikan dalam bentuk determinan yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Di sini ada contoh soalnya. Carilah vektor U cross V di mana vektor U-nya itu 1, 2, min 2 dan vektor V-nya itu 3, 0, 1. Nah, penyelesaiannya di sini kita nyatakan dalam bentuk matriks terlebih dahulu. Jadi, yang baris pertama ini itu adalah vektor U, lalu yang baris kedua itu adalah vektor V. 1, 2, min 2, 3, 0, 1. Nah, maka U cross V-nya itu kita operasikan dalam bentuk operasi determinan dan menghasilkan 2, 7, min 6. Di sini ada teorema 1, jika vektor U dan vektor V itu adalah vektor di ruang 3, maka yang A itu U dot U cross V sama dengan 0 jika U cross V ortogonal ke vektor U. Lalu yang B itu V dot U cross V sama dengan 0 jika vektor U cross V ortogonal ke vektor V. Lalu yang C, norm U cross vektor V kuadrat sama dengan norm vektor U kuadrat, norm vektor V kuadrat dikurangin U dot V kuadrat. Itu adalah identitas Lagrange. Di sini kita akan membuktikan satu teorema, yaitu yang A, misalkan U-nya itu U1, U2, U3, dan V-nya itu V1, V2, V3. Nah, maka U dot U cross V-nya itu sama dengan U1, U2, U3 dot U2 V3 dikurangin U3 V2, kemudian U3 V1 dikurangin U1 V3, kemudian U1 V2 dikurangin U2 V1. Maka nanti akan menghasilkan 0. Maka terbuktilah bahwa teorema 1 ini yang A itu dia sama dengan 0. Nah, di sini ada contoh soalnya. Tinjaulah vektor U jika vektor U-nya ini 1, 2, min 2 dan vektor V-nya 3, 0, 1. Nah, penyelesaiannya itu pada contoh sebelumnya kita dapat bahwa vektor U cross vektor V itu hasilnya 2, min 7, min 6. Ini ada di contoh soal yang sebelumnya. Karena U dot U cross V itu sama dengan 1 kali 2 ditambah 2 dikali min 7 ditambah min 2 kali min 6, dan V dot U cross V itu sama dengan 3 dikali 2 ditambah 0 dikali min 7 ditambah 1 dikali min 6 sama dengan 0, maka vektor U cross vektor V itu ortogonal baik untuk vektor U maupun vektor V, seperti dijamin oleh teorema yang pertama tadi. Lalu di sini ada teorema yang kedua, jika vektor U, vektor V, dan vektor W itu adalah sebarang vektor di ruang 3, dan K itu adalah sebarang skalar, maka di sini ada 6 teorema pada teorema kedua. Di sini teman-teman bisa dilihat sendiri teoremanya. Kita next aja. Di sini ada contoh soalnya. Tinjaulah vektor-vektor. Jika vektor I-nya itu sama dengan 100, vektor J-nya itu 010, vektor K-nya itu 001. Jadi di sini ada gambarnya dalam grafik koordinat kartesius di ruang 3. Ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, sumbu X itu menyatakan vektor I, yaitu 100. Lalu ada sumbu Y yang menyatakan vektor J, yaitu 010. Kemudian ada sumbu Z yang menyatakan vektor K, yaitu 001. Masing-masing vektor ini mempunyai panjang 1 dan terletak sepanjang sumbu koordinat.
vektor tersebut dinamakan vektor satuan baku di ruang 3. Setiap vektor V1, V2, V3 di ruang 3 dapat diungkapkan dengan huruf I, J, dan K. Karenanya dapat menuliskan vektor V kan itu sama dengan V1, V2, V3. Jadi sama dengan V1 dikali dengan 100 ditambah V2 dikali dengan 010 ditambah V3 dikali dengan 001 sama dengan V1 dikali I ditambah V2 dikali J ditambah V3 dikali K. Nah, misalnya di sini ada vektor di ruang 3 yaitu 2, min 3, 4. Maka kalau kita nyatakan seperti bentuk rumus berikut ini, itu hasilnya adalah 2I min 3J ditambah 4K. Nah, di sini lanjutannya. Nah, dari gambar yang ini, itu bisa kita dapatkan bahwa vektor I cross J itu sama dengan seperti berikut ini. Ini adalah, kita kembali lagi, ini adalah operasi determinan gitu. Jadi, hasil dari I cross J, kalau kita operasikan dengan operasi determinan, maka menghasilkan 001, yaitu sama dengan vektor K. Nah, kita tidak akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan hasil-hasil berikut. Jadi, jika I cross I itu sama dengan J cross J sama dengan K cross K itu sama dengan 0. Lalu, I cross J sama dengan K, J cross K sama dengan I, K cross I sama dengan J. Kemudian, J cross I sama dengan min K, K cross J sama dengan min I cross K sama dengan min J. Nah, di sini ada diagram, dapat teman-teman lihat bahwa di sini diagram itu bentuk lingkaran, dan dia perputaran arahnya itu ke kanan ya. Nah, dengan melihat diagram di samping, maka hasil kali silang dua vektor yang berurutan dalam arah perputaran jarum adalah vektor berikutnya. Jadi, kayak tadi nih, kan tadi itu ada vektor I, di sini ada vektor I cross vektor J, maka akan menghasilkan vektor K. Lalu misal ada vektor J, dikrosin dengan vektor K, lalu akan menghasilkan vektor I. Nih, seperti rumus berikut ini. Jika kita ingin lebih mudah gitu ya untuk menyatakan rumusnya, maka bisa kita gunakan diagram ini. Lalu, hasil kali silang dua vektor yang berurutan dalam arah berlawanan dengan arah perputaran jarum jam adalah negatif dari vektor berikutnya. Jadi, misalkan ada cross I, misalkan ada vektor I cross vektor K, itu maka hasilnya adalah min J, karena dia itu berlawanan dengan arah jarumnya, seperti itu. Lalu di sini ada determinan 3 kali 3. Hasil kali silang dapat dinyatakan secara simbolis dalam bentuk determinan 3 kali 3 sebagai berikut. Jadi U cross V-nya itu sama dengan I, JK, U1, U2, U3, V1, V2, V3. Nah, di sini ada operasi dari determinannya yang sudah ditambahkan dengan vektor I, vektor J, vektor K di dalamnya. Nah, di sini ada peringatan, umumnya tidaklah benar bahwa U cross V cross W sama dengan U cross V cross W. Jadi yang pertama ini dia tanda kurungnya ada di belakang, dan yang kedua ini dia tanda kurungnya ada di depan. Nah, misalnya, kita bandingkan dengan yang ini, contoh ini. Jadi ada I cross J, ini kurungnya ada di belakang. Makanya kita kerjakan terlebih dahulu yang J cross J. Nah, kita kan tahu bahwa J cross J itu akan menghasilkan 0. Lalu I cross 0 itu kan sama dengan 0. Kemudian I cross J. Ini dia tanda kurungnya ada di depan. Makanya kita kerjakan terlebih dahulu yang I cross J sama dengan K. Kemudian K cross J itu akan menghasilkan min I. Nah, ini kan 0 dan ini min I. Nah, makanya kedua teorema ini itu tidaklah sama. Terus di sini ada aturan tangan kanan atau kaidah tangan kanan. Di sini ada gambarnya dalam koordinat di ruang 3. Misalkan terdapat sudut di antara U dan V, yaitu sudut theta. Dan anggaplah U itu terrotasi melalui sudut tersebut sehingga berimpit dengan V. Jika jari-jari tangan kanan dilikukan sehingga mengarah rotasi, maka ibu jari menunjukkan arah vektor U cross vektor V. Nah, Anda itu dapat mempraktekkan aturan ini dengan hasil kali sebagai berikut. Jadi ini tadi udah kita bahas bahwa I cross J itu sama dengan K, J cross K itu sama dengan I, lalu K cross itu sama dengan J. Nah, kemudian jika
vektor U dan vektor V itu adalah vektor-vektor tak nol di ruang 3, maka norma vektor U cross vektor V itu mempunyai tafsiran geometrik yang berguna. Identitas Lagrange yang diberikan oleh teorema sebelumnya yang tadi kita udah bahas, itu menyatakan bahwa norm U cross V kuadrat sama dengan norm U kuadrat, norm V kuadrat dikurangi dengan vektor U dot V. Lalu di sini ada interpretasi geometriknya, di sini ada bentuk jajar genjangnya. Jika vektor U dan vektor V itu adalah vektor-vektor pada ruang berdimensi 3, maka luas jajar genjang yang dibatasi oleh vektor U dan vektor V itu adalah norm U cross V. Dari gambar di samping diperoleh bahwa luas jajar genjang, jadi A-nya itu sama dengan norm U dikali norm V dikali dengan sin theta. Menurut identitas Lagrange dan hasil kali titik, jadi di sini ada rumus norm U cross V kuadrat itu sama dengan norm U kuadrat dikali dengan norm V kuadrat dikurangi dengan U dot V kuadrat. Dan U dot V itu sama dengan norm U dikali norm V dikali cos theta. Sehingga diperoleh norm U cross V kuadrat itu sama dengan norm U kuadrat dikali dengan norm V kuadrat dikurangi dengan norm U kuadrat dikali dengan norm V kuadrat dikali dengan cos kuadrat theta sama dengan norm U kuadrat dikali dengan norm V kuadrat dikali dengan 1 min cos kuadrat theta sama dengan norm U kuadrat dikali dengan norm V kuadrat dikali dengan sin kuadrat theta. Maka dengan demikian, norm U dikali dengan norm V, sin theta itu sama dengan norm U cross V. Kemudian di sini ada contoh soalnya. Hitung luas segitiga yang dibatasi oleh titik P1, 2, 2, 0, lalu titik P2-nya min 1, 0, 2, dan titik P3-nya 0, 4, 3. Nah, di sini terlihat bahwa luas segitiga, di sini ada segitiga, itu sama dengan setengah luas jajar genjang yang dibatasi oleh vektor P1, P2, dan vektor P1, P3. Diketahui bahwa vektor P1, P2, P1 yang ini, lalu ada vektor P2-nya, itu dia sama dengan min 3, min 2, 2. Dan vektor P1, P3 itu sama dengan min 2, 2, 3. Sehingga jika kedua vektor itu dihasil kali silangkan, maka akan menghasilkan min 10, 5, min 10. Makanya dengan demikian kita tahu bahwa luas segitiga itu adalah setengah dari luas jajar genjang. Makanya di sini ditulisnya itu rumusnya setengah dikali norm vektor P1, P2 cross vektor P1, P3 itu sama dengan setengah dikali 15. Maka akan menghasilkan 15 per 2. Di sini ada hasil kali triple skalar. Jika vektor U, vektor V, dan vektor W adalah vektor-vektor di ruang 3, maka vektor U dot vektor V cross vektor W itu disebut hasil kali triple skalar dari vektor U, V, dan W. Hasil kali triple skalar U itu sama dengan U1, U2, U3, vektor V sama dengan V1, V2, V3, dan vektor W sama dengan W1, W2, W3 itu dapat dihitung dengan rumus berikut. Jadi, kita dapat menyatakan dalam bentuk matriksnya. U dot V cross W itu sama dengan baris pertama itu U1, U2, U3, baris kedua V1, V2, V3, lalu baris ketiga itu W1, W2, W3. Lalu di sini ada contoh soalnya. Hitunglah hasil kali triple skalar dari vektor-vektor. Vektor U-nya itu sama dengan 3i min 2j min 5k. Vektor V-nya itu sama dengan i ditambah 4j dikurangi dengan 4k. Lalu vektor W-nya itu 3j ditambah 2k. Nah, kemudian pembahasannya itu vektor U dot vektor V cross W itu sama dengan 3 min 2 min 5, 1, 4 min 4, 0, 3, 2. Kemudian kalau kita operasikan dalam operasi determinan, maka akan menghasilkan hasil 49. Jadi hasil dari triple skalar dari vektor-vektor berikut itu adalah 49. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.